Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Luar biasa, hari ini Bu Christine bisa menyapa kalian lagi. Ya, bagaimana kabarnya? Wah, pasti kalian sudah mandi semua dan sehat-sehat. Itu harapan kita semua. Anak-anak, di masa pandemi ini anak-anak belum bisa bersama-sama dengan ibu guru untuk tatap muka di sekolah. Tapi hari ini kita masih belajar di rumah. Yang terpenting harus menyenangkan. Oke, anak-anak tahu lagunya Agape? Nanti nyanyi bareng-bareng ya sama Bu Christine hari ini. Oke. Yuk. Agape kau jadikanku anak yang takut akan Tuhan. Agape kau jadikanku anak yang penuh kasih. Bersama Agape ku jadi anak ceria. Bersama Agape sehat dan cerdas. Agape kau jadikanku bertumbuh iman dalam Tuhan. Agape sungguh membuatku senang belajar di Agape. Senengnya anak-anak, meskipun kita nggak bisa ketemu, anak-anak bisa nyanyi ya nanti di rumah ya sama mama dan papa. Oke, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari Bu Kiki. Sudah siap? Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami datang untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Cerita hari ini adalah tentang Paulus yang selalu bersyukur. Diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 40. Ketika Paulus dan Silas sedang pergi ke tempat sembahyang, tiba-tiba ada seorang peramal yang mengganggu mereka dengan berteriak-teriak, "Inilah hamba Allah." Kemudian Paulus berkata, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh jahat dari perempuan itu. Tetapi tuan-tuan perempuan itu menjadi marah karena mereka tidak lagi mendapatkan uang. Maka mereka kemudian menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka untuk menghadap kepada penguasa. Setelah itu mereka juga menuduh Paulus dan Silas karena telah mengacaukan kota. Kepala penjara pun menyiksa mereka, lalu melemparkan mereka ke dalam penjara. Tidak sampai di situ saja, di penjara paling tengah, kaki mereka dibelenggu dengan pasungan yang kuat. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Orang-orang hukuman lain juga mendengarkan Paulus dan Silas menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Lalu seketika itu juga terjadilah gempa bumi sehingga semua pintu terbuka dan semua belenggu juga terlepas. Karena hal itu, lalu para pejabat itu menyuruh Paulus dan Silas agar segera meninggalkan kota. Akhirnya Paulus dan Silas bisa bebas dan melanjutkan pergi memberitakan Injil. Anak-anak, Paulus dan Silas memberikan contoh kepada kita untuk hidup selalu bersyukur kepada Tuhan. Walau dalam penjara, kaki dipasung, tangan dirantai, tapi mereka tetap dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita belajar untuk bersyukur.
Belajar untuk berterima kasih kepada Tuhan karena Ia baik. Bahkan saat kita dalam kesulitan sekalipun seperti sekarang ini, di mana kita belum bebas dari COVID, tetapi kita harus tetap belajar bersyukur. Karena kebaikan Tuhan pasti tetap dapat kita alami dan rasakan di tengah masalah dan kesulitan yang kita hadapi. Tuhan yang baik itu pasti akan menyatakan kebaikannya kepada kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan, berdoalah mohon pertolongannya, pujilah kebesaran dan kebaikannya. Seperti Paulus dan Silas, maka kita pasti akan melihat dan mengalami kuasa dan pertolongannya untuk kita. Ayat kita untuk hari ini adalah 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami agar kami mampu seperti Paulus dan Silas untuk selalu bersyukur meskipun di dalam kesulitan. Kami yakin Tuhan selalu hadir dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, tugas hari ini adalah berdoa. Minta tolonglah kepada Mama untuk merekam saat kalian berdoa. Jangan lupa kirimkan video rekamanmu ke WA grup ya.